Bapak Ibu, kita awali ya kegiatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa malama ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Suradita yang hari ini tentu menjadi pemateri webinar kali ini, yaitu berkenaan dengan diseminasi budaya positif. Jadi sebelum itu, marilah puji dan puji kita aturkan kedat ilahi Rabbi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di SDN Suradita dalam rangka webinar gitu ya. Kemudian tidak lupa salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus untuk peserta webinar, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini. Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Insya Allah mudah-mudahan hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nanti insya Allah Ibu Yanti Apriani yang akan menyajikan materi berkenaan dengan diseminasi budaya positif. Namun sebelumnya, Bapak Ibu, mari buka acara kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita langsung dengarkan saja, yaitu berkenaan dengan penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif yang hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Yanti Apriani selaku guru CGP calon guru penggerak ya Bu ya. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kuswandi yang telah membuka acara webinar tentang diseminasi tentang budaya positif ya. Terus Ibu ucapkan terima kasih kepada SDN Cibogo sama SDN Cilegon yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara webinar hari ini di SDN Suradita. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, bahwasanya kita pada hari ini sudah diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara ini. Nah Bapak Ibu, mohon maaf ya, mungkin ini sudah mengganggu waktunya karena ini saya itu sebagai CGP angkatan 11 ditugaskan untuk menyampaikan atau berbagi kepada rekan-rekan guru khususnya SDN Suradita. Tapi di SDN Suradita itu kan gurunya mungkin kurang, ini minimalnya harusnya 10 orang gitu. Jadi kemarin saya mengundang kepada kepala sekolah Cibogo dan kenyataannya cuma 2 orang yang datang gitu. Tapi itu juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang alhamdulillah udah kedatangan dari SDN Cilegon jumlah 2 orang ya. Mudah-mudahan acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah sekarang yang akan Ibu sampaikan adalah tentang budaya positif. Mungkin sekarang itu lagi lagi rame-ramenya ya, mungkin dari di PMM atau di medsos juga ini budaya positif ini sedang didengung-dengungkan ya, sedang digalakkan di setiap SD gitu. Dulu juga ada, dulu itu namanya apa coba? Yang di sekolah itu aturan itu sama kan seperti tata tertib ya, itu sama dengan disiplin sekarang itu diganti oleh disiplin positif istilahnya. Kenapa? Karena kalau dulu kan aturan itu tata tertib itu sifatnya memaksa kepada siswa itu, jadi siswa itu tidak ada kesadaran dari dirinya gitu. Mungkin kalau disiplin positif ini mungkin entah supaya siswa tersebut itu terjadi kesadaran dirinya muncul gitu ya. Nah ini sebelum ke materi Ibu ini supaya tidak tegang ya, supaya rileks, ada sebuah kertas. Saya minta digambarkan sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu. Misalkan apa saja silakan gambarkan ya. Yang ada di benak Bapak Ibu silakan digambarkan supaya tidak tegang. Es breaking mana ya. Untuk ini juga sama seperti kita kepada siswa ya. Pertama itu mungkin harus seperti ini, mau membuka pembelajaran itu supaya anak itu termotivasi. Kita misalkan ada es breaking untuk apa, yel-yel, nyanyi-nyanyian gitu, seperti ini juga bisa menggambar. Sok silakan apa yang ada dalam benak kalian silakan gambarkan. Sok coba silakan. Kira-kira menggambar apa? Apa saja Apa saja yang ada di dalam benak Ibu apa gitu.
Aduh, berat nih. Seueur ya. Billy mau ayang naon gitu. Seperti gampang tapi susahnya. Seperti gampang tapi susah. Sama ibu kayak gitu dah asal we. Yang penting mah nanti gambar itu ada maknanya gitu. Si Bu ini gambar pelaminan. Ini udah nikah. Sudah? Kudu si api ya mah ieu. Jadi ke anak juga kan kita jangan langsung memberi materi gitu ya. Pertama itu ada persepsi dulu gitu. Persepsi itu kan dia 10 menit melakukan pembiasaan. Nah, kebun tomat ini. Sesuai dengan ini nanti domisili. Tinggal di rumah-rumah, beda di jalan teh. Perumahan. Udah selesai. Udah. Coba siapa yang mau menjelaskan? Coba diperlihatkan dulu gambarnya semuanya. Nah, Mobil, mau beli mobil kayak nama Pak Kuswandi. Coba Pak Kuswandi tolong dijelaskan kenapa Pak Kuswandi menggambar mobil. ya saya kepikiran ingin beli mobil untuk keluarga Bu. Hebat ya. Itu berarti menjadi cita-cita Pak Doa, Kuswandi ya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Pak Kuswandi. Amin. Bu Retno kenapa menggambar itu gunung? Karena ini tadi perjalanan dari Ede, Oh, kita gunung. ke sini melewati begini Bu pegunungan. Ibu menggambar apa Bu? Gambar bangunan sekolah. Gambar bangunan Karena sekolah. pertama kali saya kesini baru tahu ini SD Suradita. Oh ya, sangat mengesankan Bu. Ini membangun sekolah Suradita ya. Insya Allah. Coba ini Neng Wina sama Neng Dila gambar apa? Menggambar papan tulis Kenapa menggambar papan tulis? karena menghadap ke depan tuh yang pertama. Oh, pas pertama yang dilihat itu papan tulis. Neng Wina apa? Buku Oh, buku. Kenapa buku, Neng? karena yang dipegang buku. Ada yang sederhana sekali. Pak Endar apa, Pak Endar? Ini Pak Endar menggambar apa? anak sebelum masuk pun dibariskan dulu Dibariskan dulu. ya. Oh, berarti pembiasaan ya, setiap Pembiasaan, baris. iya. Baris berbaris dulu. Apa, Neng? Menggambar ini pokoknya karena di sini sangat sejuk sekali. Jadi Oh yang iya, suasana dia sudah kita ya. Bapak, belum beres. Ikan. Ikan? Mau mancing, Pak? Oh, bisa keluar mancing tahu. Aduh. Iya, oke. Terima kasih ya. Ada yang memancing. Atas partisipasinya. Nah, begitu supaya suasananya menjadi mencair ya, tidak tadi makan siga baringu Tegang. gitu tegang gitu ya. Nah, kita kembali dulu ke materi ya. Itu salah satu trik kepada siswa juga harus ada persepsi dengan. Nah, ini dalam setiap kita memberikan materi kepada anak juga harus ada kesepakatan kelas dulu ya. Nah, ini juga kita ada kesepakatan kelas. Pertama itu menghargai siapapun, setuju? Mengacungkan tangan ketika bertanya, setuju? Izin ketika mau keluar? Setuju. Boleh makan minum? Tidak. Gak apa-apa, silakan santai saja ya, boleh. Diperbolehkan itu Oh, di kelas diperbolehkan. ini. Nah, kelas ini. Oh. Nah, ini kesepakatannya juga Boleh, kesepakatan boleh. diskriminasi ya. Dikira teh waktu itu Iya, kalau ke anak mah mungkin tidak boleh ya. Ini mah kan sekarang boleh saja lah ya. Dibolehkan untuk makan dan minum, berarti kita itu santai saja lah ya belajarnya gitu. Terus yang selanjutnya selesai tepat waktu, mudah-mudahan kita selesai tepat waktu. Dan yang selanjutnya HP boleh dinyalakan tapi di silent. Setuju? Setuju. Ada lagi tambahannya? Ada lagi tambahannya? Cukup? Berarti ini kesepakatan harus kita patuhi ya.
Dan juga sama kepada peserta didik juga, seharusnya begini caranya. Jadi kesepakatan kelas itu harus dibuat dengan peserta. Nantilah kita ungkap ya ke kesananya gitu, ada cara membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah sekarang kita ke materi, yaitu tentang budaya positif. Kalau budaya itu apa? Coba budaya, dari kata budaya. Kebiasaan. Ya, kebiasaan ya budaya itu. Budaya kebiasaan. Positif berarti hal yang baik ya, hal yang baik, positif itu. Nah di sini coba ibu mau tahu siapa yang bisa tentang disiplin positif, pengertian dari disiplin positif. Boleh searching, boleh. Ayo siapa? Ibu Boleh menjawab ya. Disiplin positif merupakan cara membentuk sikap mandiri untuk anak. Sikap mandiri terdekat boleh. Bisa ada yang lain? Ada yang lain yang bisa mengungkapkan disiplin positif itu atau apa? Budaya positif. Kita ke disiplin positif sekarang ya. Tadi kan budaya mah emang kebiasaan yang dilakukan. Kalau sekarang disiplin positif. Kira-kira apa disiplin positif? Tadi Budila itu apa? Cara membentuk sikap mandiri anak. Sikap mandiri anak ya, boleh ya. Nah di sini disiplin positif dulu juga kan ada aturan atau tata tertib, tapi itu kemungkinan belum berhasil lah anaknya ya. Jadi anak itu mungkin takut akan hukuman, akan konsekuensinya. Nah sekarang kalau disiplin positif itu lebih dari kesadaran diri dari setiap peserta didik ya, untuk mematuhi segala aturan. Aturan itu aturan yang disepakati oleh kita, oleh murid. Dibuatkan dulu keyakinan kelasnya, lalu disepakati dengan guru kelasnya gitu. Itu adalah disiplin positif. Dan di sini disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi keinginannya disiplin positif itu dimunculkan kesadaran dari peserta didik tersebut. Jadi muncul dari dalam diri peserta didik ya. Jadi itu memaksa lah sifatnya gitu. Nah ini 6 karakter. Terus banyak kebajikan yang dimunculkan dari setiap peserta didik itu. Kira-kira nilai-nilai kebajikan seperti apa coba? Siapa yang tahu nilai-nilai kebajikan? Misalkan yang dimunculkan dalam keyakinan kelas, misalkan apa? Yang dimunculkan dari karakter anak, kira-kira apa saja? Kalau ini kan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, sebenarnya banyak kebajikan-kebajikan itu, seperti anak itu dibiasakan kalau menolong dengan bersama teman misalkannya. Terus apa lagi coba? Empati, betul. Apa lagi? Gotong royong, Bu. Gotong royong, bisa itu juga dibiasakan ya. Iya. Gotong royong kan dibiasakan seperti apa? Kerja bakti tiket, yang itu udah dibiasakan ke siswa. Apa lagi? Berbicara dengan sopan Ya, santun. berbicara dengan sopan santun ya itu. Nilai-nilai kebajikan. Nah ini disiplin positif itu tidak jauh dari 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Jadi ada lagunya ya. Kalau anak-anak itu kalau ingin cepat hafal itu biasa dinyanyikan gitu, dilagukan, dibikin lagu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, insya Allah anak tersebut pasti cepat hafal kalau dinyanyikan ya. Belajar, sok ikuti. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah ini adalah 6 karakter yang setiap materi pelajaran itu harus dimunculkan pada siswa tersebut. Kan suka ada di modul ajar juga ya. Apa yang akan dimunculkan dalam pelajaran ini misalkan disesuaikan dengan materi ajar.
Terus ada lagi kan P5-nya ya, P5-nya pasti ini akan jadi dibiasakan anak itu pertama mah emang kan kita udah ada kebiasaan untuk berdoa sebelum belajar. Ya itu berarti udah masuk ke nomor 1. Terus gotong royong juga tadi misalkan tiket itu sering dilakukan oleh peserta didik. Jadi keenam karakter itu harus dimasukkan dalam proses pembelajaran. Nah ini motivasi. Nah dalam memunculkan disiplin positif itu harus ada motivasi bagi peserta didik. Mohon maaf, motivasi itu coba apa? Dorongan, Bu. Ya, dorongan ya. Motivasi itu dorongan. Dorongan itu kira-kira dorongan apa saja, motivasi apa saja? Mungkin ada yang tahu. Motivasi intrinsik dan motivasi eksternal ya. Iya, dari dalam diri. Dari dalam dan Diri. dari luar Iya. gitu. Nah, yang baik itu motivasi intrinsik atau motivasi eksternal? Eksternal. Intrinsik kan. Kalau motivasi intrinsik itu berarti keluar dari diri kita sendiri, kesadaran gitu, kesadaran. Kalau eksternal itu kan dulu itu emang dulu sampai sekarang mungkin ya peserta didik itu masih muncul dari motivasi eksternal karena ada aturan jadi mereka takut gitu, jadi tidak ada kesadaran, tidak muncul kesadaran dari diri mereka gitu. Jadi itu sudah tidak boleh, apalagi sekarang. Dulu juga pernah ibu lakukan ya, supaya anak itu misalkan bisa baca, bisa nulis, pernah misalkan memberikan permen misalkan ke anak itu. Nah, itu ternyata dalam budaya positif itu tidak boleh seperti itu. Jadi anak itu mungkin mau melaksanakan, mau belajar, tapi karena ada embel-embel itu gitu. Jadi sekarang mah tidak boleh, itu harus dihilangkan. Ya itu mungkin PR dari kita untuk memunculkan motivasi itu mungkin emang susah gitu ya. Jadi itu harus benar-benar dibiasakan oleh kita gitu. Nah, ini motivasi perilaku manusia yang pertama itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kalau dulu itu kan mungkin Pak, dulu mah kita dulu mah kan guru-guru teh ya ke anak teh mungkin ngawaro tapi maksudnya ada rasa takut teh, tapi anak teh emang bagus ya. Nanti hasilnya teh, tapi kan sekarang mah beda lagi anak zaman sekarang dengan zaman dulu gitu. Makanya ngajar itu jadi kita mah harus apa, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang ditekankan itu mengikuti kodrat dan zamannya gitu. Jadi zamannya itu kita harus mengikuti zaman sekarang. Jadi anak itu tidak mungkin bisa disamakan dengan peserta didik yang dulu gitu. Beda sekarang makan anak teh akhirnya di gimana ya? Kalau dulu makan dihukum secara fisik juga nih dan tidak apa-apa. Nah kalau sekarang makan beda lagi. Anak itu lapor ke orang tua nanti menanggapinya lain. Jadi masalah, jadi itu banyak rasa ketakutan bagi kita. Jadi kita itu secara itu kan mendidik kita ya, tapi kan tanggapan orang tua mah beda lagi gitu. Jadi mungkin kita itu ke anak itu jadi serba bingung lah, menjadi dilema gitu. Nah ini untuk yang nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu harus dihilangkan. Terus ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga harus dihilangkan. Nah yang ini yang nomor 3, berarti poin nomor 3, untuk menjadi orang yang ingin mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini harus muncul dari kesadaran anak tersebut. Nah ini sekarang keyakinan kelas. Nah kenapa ya, tadi juga udah dijelaskan bahwa sekarang itu tata tertib itu sudah diganti dengan, mungkin dulu juga ada tata tertib sekolah kan ya, ada tata tertib tentang kelas. Nah sekarang ada diganti dengan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah mungkin dibuatnya oleh guru-guru misalkan gitu ya. Nah sekarang misalnya peraturannya mau dibuat seperti apa nih di sekolah ini gitu. Terus kalau keyakinan kelas itu antara guru dengan peserta didik itu harus
harus membuat dulu tata tertibnya apa misalkan gitu. Peserta didik itu disuruh nulis kira-kira nih keyakinan kelas apa yang kita mau misalkan gitu ya. Nanti sesudah terkumpul keyakinan kelas itu baru kita sepakati, baru dibuat ditempelkan gitu. Jadi anak-anak misalkan kalau terlambat ke sekolahnya, misalkan datang terlambat, nah itu kan lihat anak-anak kan ini tidak boleh terlambat, berarti kalian itu harus sudah menyalahi aturan dari kesepakatan kelas. Kalau dulu kan lebih memaksa gitu, kalau dulu mah ya anak itu harus gitu, tapi ini mah kan kesepakatannya sudah disepakati oleh peserta didik sama guru. Nah ini ada sebuah tugas lagi di sini, saya minta untuk membuatkan masing-masing guru itu keyakinan kelas, misalnya tata tertib lah gitu lah. Apa saja ini dituliskan di sini, nanti ditempel. Misalkan Bu Dila keyakinan kelasnya mau apa aturannya gitu, tapi jangan sama dengan Bu Wina ya. Banyak sebenarnya mah aturan. Satu saja, Bu. Satu saja. Boleh dikasih nama. Nah ke anak juga seperti itu ya, anak-anak itu tapi untuk kelas 1, kelas 2 mungkin ini belum bisa, yang udah bisa kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu. Anak-anak dikasih kertas ini, tolong tuliskan misalkan keyakinan kelas apa, tapi kita ngasih contoh ke anak itu bahwa keyakinan kelas itu aturan yang harus kita sepakati di kelas misalkan. Ya contohnya datang ke sekolah jangan terlambat. Kita melaksanakan piket Gitu. datang tepat waktu, tidak makan dan minum di ruangan kelas. Nah itu kan nanti sudah terkumpul itu ditempelkan oleh anak teh gitunya, anak Saat apa jam pelajaran nah seperti ini waktu saya mengajar di SDN Sepur Cagak, ini anak-anak teh menempelkan DJ-nya Bu, satu saja Pak. Kalau sudah ditempelkan di sana Pak, di mana? di papan. wah kembali ke berarti ini. Balik ya. Berarti anu rapat Ini anu rapatnya di Ada petitnya. jadi yang menyenak nih Pak. Iya, kali balikin. iya dibalik baru. Ya sama enggak? Ya Bu, aku balikin. So aku buku berat Pak. Ah, enggak sama. Tapi kok masing-masing boleh. Dari namaan itu pakai dulu. Ada nama. Boleh aku pakai nama. Kembar manuk. Terbang. Nah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas dapat dibuat sesudah tadi disepakati oleh guru dan murid ya. Udah paham kan sampai di sini membuat keyakinan kelas ya? Nah sekarang ke kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar ya. Coba kebutuhan Bu Retno apa? Mau tahu? Kebutuhan makan, Makan. rumah, Banyak ya kebutuhan. Pokoknya Yang angkaan. Udah kita ini ke kebutuhan dasar manusia. Nah di sini kebutuhan dasar manusia itu disesuaikan dengan ini ya keadaan peserta didik. Itu pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima,
yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Nah ini yang kelima poin ini adalah merupakan kebutuhan dasar manusia ya, terutama kebutuhan peserta didik. Karena ini suka terjadi dalam kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Ini nanti ada contohnya ya kasusnya. Nah ini studi kasus. Bu Julaiha guru kelas 5. Ada anak saya. Mulaiha. Bu Julaiha guru kelas 5 sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, Tommy. Tommy namanya. Beberapa anak telah melaporkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti kasus di atas, apa yang Anda lakukan? Coba kira-kira apa? Ya, siapa yang bisa ini mengeluarkan pendapat? Jadi ada seorang anak, Tommy namanya, setiap hari itu selalu meminta bekal dengan paksa kepada temannya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh ibu atau bapak guru? Ya, Mungkin sebelum melakukan bukan antisipasi ya, obatnya gitu. Jadi siswa itu mungkin ditanya dulu kenapa gitu melakukan hal seperti itu, kenapa mengambil atau menolak. Mungkin saja anak itu misalnya dari rumahnya tidak dikasih bekal, atau misalnya anaknya memang sikapnya seperti itu. Nah nanti kalau sudah kita tahu apa itu alasannya, baru nanti kita mencari solusi. Salah satunya misalnya kalau memang anak itu istilahnya dari bidang ekonomi misalnya bekalnya kurang, nah mungkin nanti bisa ambil solusi dengan guru-guru yang lain. Misalnya salah satunya kan ada misalnya infak di sekolah, mungkin dari teman-teman yang lain bisa sedikit membagi gitu. Oh, iya. Terima kasih ya Bu ya. Memang seharusnya seperti itu ya. Jadi kita itu tidak boleh langsung menghukum anak tersebut. Jadi anak itu dipanggil dulu. Nah ini nanti ada berkaitannya dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti akan dijelaskan ya. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Ada lagi? Yang lain buat no. Pasti ini. Penghukum. Nah ini mungkin dulu guru itu cenderung ya, kalau misalkan ada anak yang melakukan kesalahan cenderung dihukum. Seperti apa kira-kira hukuman dulu Pak? Kalau anak bisa melanggar aturan? Jewer. Timbali duku. Bentak. Ditantungkeun. Ya, biasanya misalkan kita di depan ininya, depan berdiri sampai istirahat stop gitu namanya ya. Nah, itu sekarang mah sudah tidak boleh katanya gitu. Terus yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, di sini penjelasannya. Guru sebagai pembuat rasa bersalah itu biasanya menggunakan suara lembut dan keningan untuk membuat siswa itu tidak nyaman dan merasa bersalah. Contoh kata-katanya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Tommy. Terus ada lagi, berapa kali Ibu harus memberitahu kamu? Nah ini adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi langsung anak itu langsung ditanya seperti itu gitu ya. Kalau guru sebagai pemantau, yaitu guru sebagai pengawas atau pemantau. Guru hanya mencatat siswa yang sering melakukan kesalahan. Contoh kan kita itu suka punya catatannya, catatan pribadi siswa. Jadi itu hanya misalkan dipantau saja ya, anak ini sudah melakukan kesalahan, tulis misalkan gitu. Dulu ada kan ya buku catatan harian siswa itu harus ada gitu, buku catatan harian siswa. Jadi nanti udah berapa kali melakukan kesalahan, nanti kalau sudah 3 kali baru misalkan itu mah dipanggil gitu sama gurunya. Pemantau ya. Nah, guru sebagai manajer ini, pada posisi ini guru mengerjakan sesuatu bersama siswa, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilaku serta menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah tadi yang sudah dilakukan oleh Bu siapa? Tia. Bu Lia ya? Tia. Nah itu seperti itu ya, itu guru sebagai manajer. Jadi kita itu kalau siswa punya salah, melanggar aturan itu harus jangan langsung dihukum atau apalagi di depan teman-temannya ya.
kita panggil dulu, misalkan anak itu ke ruangan kita, tanya apa masalahnya, kenapa melakukan hal tersebut, terus sampai ke anak tersebut berjanji supaya tidak melakukan hal yang Tidak baik. yang dilakukan oleh siswa tersebut gitu. Jadi ngobrol lah dengan kita, jadi jangan langsung dihukum di depan siswanya, di depan teman-temannya ya. Nah ini yang pas ini ya, guru sebagai manajer tadi ya yang dilakukan oleh Bulia itu. Nah sekarang ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Siapa yang tahu segitiga restitusi? Dalam disiplin positif itu banyak apanya? Hal-hal yang baru, ibu juga ini teh Bahasa yang baru. bahasa yang baru gitu. Padahal kita juga mungkin selama mengajar ini pernah melakukan segitiga restitusi tapi belum tahu namanya gitu. Jadi segitiga restitusi itu jadi menyelesaikan permasalahan siswa gitu ya, seperti tadi yang Bulia katakan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali ke kelompoknya. Jadi anak itu jadi merasa tidak asa di seselan maningannya anaknya jadi gimana down lah gitu mencari bahasa Inggris temanya. Jadi kalau ini mah ada percaya diri terus bisa merubah sikap yang jeleknya gitu. Nah dalam segitiga restitusi ada yang dinamakan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Nah di sini ada penjelasannya. Nah, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, perkataannya dalam menstabilkan identitas, nah ini perkataannya yang seharusnya dikeluarkan oleh guru. Kalau di SD mah mungkin ini melibatkan guru kelasnya ya. Iya. Kalau di SMP mah itu kan ada khusus yaitu guru BK ya, bimbingan konseling. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tapi ini harus ada kelanjutannya. Maksudnya kalau tidak ada kelanjutannya berarti berbuat salah sudah biasa berenang gitu. Tanggapan anak mah gitu, harus ada kelanjutannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini pas menstabilkan identitas. Tadi kan ada 3 tahapan ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah ini validasi tindakan yang salahnya. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nanti ada video contohnya ya cara kita melakukan segitiga restitusi. Terus perkataan dalam validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Saya lupa lampu. Anu video teh mana Pak? Anu video Di folder, Bu. Yang di folder. Nah, Video playback. ini adalah video cara penyelesaian masalah ini ya.
Cika, tadi apa yang kamu lakukan? Aku nggak melakukan apa-apa, Bu. Cika, berbuat salah itu tidak apa-apa. Coba kamu ceritakan kepada Bu Intan. Tadi kamu berbuat apa, Cika? Barusan buang sampah sembarangan. Oh, tadi barusan Cika membuang sampah sembarangan. Kita ingin tahu mengapa tadi Cika membuang sampah sembarangan. Kalau Cika membuang sampah sembarangan, apa akibatnya Cika? Coba Cika ingat, keyakinan apa di sekolah kita yang hubungannya dengan kebersihan? Nah, tepat sekali Cika. Lalu sekarang apa yang akan kamu lakukan Cika? Mengambil sampah dan membuang ke tempat sampah. Tepat sekali Cika. Silahkan dilakukan. Baik, Bu. Jika setelah kamu merangkang video diskusi tadi, apa yang kamu rasakan? Saya tidak takut lagi mengambil kesalahan. Hebat sekali, Tika. Itulah salah satu contoh ya menyelesaikan permasalahan itu seperti itu gitu. Jadi walaupun kesalahan anak sekecil mungkin, jangan sampai anak tersebut dimarahi di depan teman-temannya atau langsung misalkan dihukum fisik, itu gak boleh sekarang ya. Jadi anak tersebut harus dipanggil dulu sampai ke anak tersebut itu menyadari kesalahan mereka gitu. Disesuaikan dengan kesepakatan yang sudah dibuat tadi. Misalkan tadi kan ini pelanggarannya apa tadi? Membuang Membuang sampah. sampah sembarangan. Nah, tadi kan di dalam kesepakatan kelasnya mungkin dituliskan jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kalau membuang sampah sembarangan berarti konsekuensinya apa? Misalkan kalau misalkan menghukum juga secara inilah secara mendidik gitu. Kalau menghukum juga ya mungkin anak itu bisa dihukum apa dan membersihkan kembali sampah-sampahnya gitu. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Udah pada lapar? Sekali lagi kita nyanyikan profil pelajar Pancasila ya. Siap. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Apa? Apa tuan boleh di rumah? Apa dilakukan? Tapi emang harus benar-benar diimplementasikan kepada siswa gitu dalam proses pembelajaran. Sering ya Bu atau mah? Iya. Oke-nya, Bu. Tiap hari, Tiap hari, Bu, eta. Kurang Dapat nanawan oke, aku sudah tuh kebiasaan gitu. Jadi nantinya akan bisa terbiasa. karena biasa itu. Nah, Bapak Ibu mungkin penyampaian materi tentang disiplin positif sudah selesai. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya tidak merasa puas ya, karena saya juga ini dalam taraf belajar, belum biasa menyampaikan materi di depan Bapak Ibu guru gitu ya. Karena ini mungkin tugas sebagai CGP untuk memberikan materi, berbagi karena CGP itu mempunyai moto tergerak, bergerak dan menggerakkan ya motonya. Mudah-mudahan nanti ada lagi misalkan pendaftaran buat CGP angkatan 12 mudah-mudahan. Nah, nanti harus diikuti, apalagi yang masih muda malah harus semangat ya. Busri. Benar-benar dalam pendidikan CGP itu banyak materi yang emang berguna bagi kita. Apalagi yang memegang
kelas gitu ya. Kalau ibu kan sekarang mah sudah tidak memegang kelas gitu. Tapi emang ibu mah kan tanggung waktu pendaftaran ibu masih menjadi guru. Sekarang udah menjadi kepala sekolah mungkin udah tanggung, tidak ada pendidikan kepala sekolah penggerak, tidak ada gitu. Nah ini motivasinya mungkin nantinya kalau udah menjadi CGP walaupun dari P3K ini katanya nanti kalau peraturannya sudah dibuka P3K juga bisa mencalonkan menjadi kepala Sekolah. dan nanti kan kalau Bu Sri yang semangat. kalau yang PNS juga kan nanti berkurang, masa tidak diangkat yang P3K ya, mudah-mudahan itu ada peluangnya. Tapi kita niatkan bukan hanya untuk menjadi kepala sekolah lah, yang penting kita itu niatnya untuk memperbaiki proses pembelajaran kepada peserta didik gitunya intinya gitu. Kan sekarang mah pembelajarannya secara berdiferensiasi ya. Diferensiasi itu apa? Berpihak kepada murid, apalagi dikaitkan dengan kurikulum merdeka. Banyak hal yang baru yang saya temui dalam pendidikan CGP ini. Dan alhamdulillah Pak, ilmu nama munol lah ya, munol. Kalau kita mungkin menggali terus gitu. Tapi karena saya banyak kesibukan ya begitulah. Yang penting mah mungkin tugas-tugas bisa diselesaikan. Ya mungkin cukup sekian, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tutup ya Pak, Bapak. Tidak ada yang ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Yanti Apriani yang sudah menyampaikan webinarnya itu mengenai disiplin positif. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan khususnya kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing. Nah, itu saja Bapak Ibu hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, atas perhatiannya. Kita tutup kegiatan kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kenapa dina sertifikat berarti materi mana iya Pak? Wan. Dua jamin kok.